Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Imas yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Mudah-mudahan walaupun kita masih melaksanakan perkuliahan melalui virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi dan menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi mengenai inovasi pendidikan dengan submateri hakikat inovasi pendidikan dan juga bidang garapan inovasi pendidikan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi ini, tentu saja kita harus memahami mengapa kita harus mempelajari inovasi pendidikan secara lebih mendalam. Karena dengan latar belakang pendidikan itu sendiri, kita harus bisa mampu untuk menumbuhkan atau membuat pembaharuan terhadap pendidikan, karena kita mengetahui bahwa kemerosotan akhlak dan adab, kemudian kemunduran motivasi belajar siswa dan kurangnya tenaga pendidik yang profesional, serta semakin meningkatnya kualitas pendidikan yang menghasilkan prestasi perlu kita perhatikan gitu. Untuk itu kita membutuhkan suatu inovasi di dalam pendidikan supaya kita bisa mengembangkan pendidikan itu sendiri agar bisa menciptakan generasi-generasi yang berdaya guna. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain apa nih pengertian dan hakikat inovasi pendidikan itu sendiri, kemudian apa saja prinsip, tujuan, dan manfaat inovasi pendidikan, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, dan apa saja bidang-bidang garapan inovasi pendidikan. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari inovasi pendidikan. Meskipun di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai inovasi pendidikan itu sendiri, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali apa itu inovasi pendidikan. Nah, inovasi sendiri secara etimologi diartikan sebagai pembaharuan atau perubahan. Sedangkan menurut ahli yaitu Saud, suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil intervensi maupun discovery. Inovasi juga dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian pendidikan itu sendiri apa? Nah, pendidikan ini menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara pada umumnya. Maka, inovasi pendidikan itu secara umum diartikan sebagai suatu gagasan, ide mengenai perubahan dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih baik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Stephen Robin, di dalam inovasi pendidikan itu setidaknya harus ada 3 hal pokok yang diterapkan. Yang pertama, adanya gagasan baru, yaitu suatu ide baru atau olah pikir baru dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk di dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai suatu aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dan menghasilkan produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan. Kemudian adanya upaya perbaikan. Hal ini adalah usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan di dalam bidang pendidikan khususnya. Adapun arah inovasi pendidikan antara lain yang pertama itu innovation, yaitu penemuan mengenai suatu hal yang baru dan mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang ada sebelumnya. Lalu yang kedua, adanya arah pengembangan atau development yang sering terkait dengan riset yang digunakan dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada diffusion, yaitu proses penyebaran ide baru tersebut dari sumber ke pemakai yang terakhir. Kemudian yang keempat, adaptation atau penyerapan dari berbagai tahapan yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan. Adapun prinsip inovasi pendidikan antara lain yang pertama analisis. Nah, inovasi ini akan terjadi jika memiliki kemampuan dalam menganalisis. Kemudian yang kedua adalah
menciptakan. Di sini artinya dalam inovasi kita harus bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menyebarluaskan atau difusi tadi ya teman-teman. Jadi di dalam inovasi pendidikan itu kita harus mampu menyebarluaskan kepeloporan atau ide-ide baru, suatu perubahan atau pembaharuan. Lalu yang keempat adalah memperbaikinya atau perbaikan. Jadi adanya keinginan untuk memperbaiki suatu kondisi yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Maka tujuan inovasi pendidikan itu sendiri secara umum untuk meningkatkan kemampuan sumber-sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana termasuk struktur dan sistem pendidikan itu sendiri. Juga struktur dan prosedur organisasi di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya, antara lain yang pertama diharapkan adanya pelayanan pendidikan yang lebih merata, kemudian kegiatan belajar lebih serasi dan selaras, lalu diharapkan proses pendidikan lebih efisien atau lebih efektif dan juga ekonomis. Kemudian yang keempat, sistem penyajian lebih efektif dan efisien. Lalu sistem kebijakan lebih lancar dan sempurna. Kemudian unsur kebudayaan nasional akan lebih dihargai, lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional masyarakat. Lalu diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar dan juga dapat tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Kemudian yang akan berefek kepada meluasnya kesempatan kerja masyarakat. Lalu apa saja sih manfaat inovasi pendidikan? Tentu saja yang pertama untuk pemerataan pendidikan ke berbagai wilayah di Indonesia pada umumnya gitu ya, lebih spesifik. Lalu yang kedua meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, input atau output. Maksudnya di sini adalah input seperti tenaga kependidikan gitu. Kemudian yang outputnya adalah peserta didik atau kelulusan yang berkualitas. Lalu yang keempat adalah memudahkan kita dalam berbagai aktivitas pendidikan. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu sendiri? Yang pertama adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi kita harus lebih aware gitu, peduli dan harus lebih cekatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui inovasi-inovasi pendidikan. Contohnya seperti saat ini gitu ya, ketika pandemi. Kemudian yang kedua adalah demografi, sosial, dan kultural. Artinya di sini kayak misalnya laju pertumbuhan pendudukan yang cukup pesat gitu. Kemudian adanya perubahan-perubahan sosial dan juga budaya. Lalu yang ketiga adanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Lalu yang keempat, kurang sesuainya pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Kemudian yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di setiap lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, faktor visi di dalam pendidikan itu sendiri akan mempengaruhi bagaimana kita menyusun dan memprogram suatu inovasi pendidikan untuk menyelesaikan visi dan juga misi di dalam bidang pendidikan. Kemudian, apa saja bentuk inovasi pendidikan? Yang pertama ada top down model. Itu adalah suatu model dalam pelaksanaan inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu dari atasan yang diimplementasikan kepada bawahannya. Misalnya model inovasi pendidikan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional gitu. Kita hanya menerima inovasi pendidikan tersebut. Kemudian model yang kedua bottom down pendidikan yang merupakan model inovasi yang berasal dari bawah kemudian dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, model ini berdasarkan ide, kreatif, dan inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri yang dibuat oleh pendidik, masyarakat, atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pembahasan-pembahasan ini tuh banyak dilakukan oleh para ahli gitu ya, para peneliti pendidikan. Dan inovasi top down model itu dikatakan jarang atau tidak selalu berhasil karena banyaknya penolakan atau ketidaksesuaian pola pikir antara atasan atau mungkin pemerintah dengan bawahan atau seperti pelaksana pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sedangkan bottom down model ini dikatakan sebagai inovasi pendidikan yang tidak mudah berhenti karena pencipta dan pelaksanaannya itu sendiri selalu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya gitu, seperti kita yang guru-guru misalnya, kemudian kepala sekolah atau pegiat-pegiat pendidikan yang langsung terjun membuat inovasi-inovasi pendidikan.
Baik, sekarang kita akan masuk ke bidang-bidang garapan inovasi pendidikan. Apa saja sih bidang garapan inovasi pendidikan tersebut? Tentu saja biasanya bidang-bidang inovasi pendidikan tersebut berdasarkan kepada komponen yang ada di dalam pendidikan atau sistem pendidikan itu sendiri. Ada terdapat banyak hal gitu yang perlu mendapat perubahan, baik itu peningkatan, penyempurnaan maupun perbaikan-perbaikan melalui kegiatan-kegiatan inovasi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, bidang tujuan pendidikan ini sendiri rinciannya adalah seperti tujuan untuk kapasitas pribadi, kemudian tujuan sosial, adanya tujuan ekonomis, kemudian secara lebih luas lagi tujuan pendidikan, lalu sarana atau cara untuk merumuskan tujuan pendidikan itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah tenaga kependidikan. Nah, inovasi ini diperlukan ya untuk mengembangkan kualitas tenaga kependidikan seperti guru gitu, meningkatkan sumber daya manusianya sendiri gitu ya, dan juga kompetensi guru itu sendiri, lalu meningkatkan kompetensi kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan lainnya seperti misalnya tata usaha, administrasi keuangan, administrasi peserta didik, kemudian operator sekolah, atau siapapun yang berhubungan dengan tenaga kependidikan di suatu lembaga pendidikan. Dalam inovasi ketenaga kerjaan pendidikan ini diharapkan segi kinerja tenaga kependidikan menghasilkan loyalitas yang tinggi, kemudian kinerjanya semakin handal, semakin cekatan gitu, kemudian semakin efisien dalam menjalankan tugasnya. Lalu dari segi sikap terjadi perubahan sikap yang lebih bertanggung jawab, semangat, atau sifat-sifat dan sikap-sikap yang baik. Lalu segi peningkatan kompetensi, adanya inovasi ini akan meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam metode pembelajaran misalnya, kemudian menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam bidangnya. Lalu dari segi dampak pada peserta didik, dengan adanya inovasi tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang berdaya guna dan menciptakan generasi yang berbudaya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah objek utama di dalam pendidikan, terutama di dalam proses belajar mengajar. Nah, peserta didik ini memegang peran yang sangat dominan ya teman-teman gitu di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, peserta didik perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak hanya menerima saja tetapi juga mereka melaksanakan inovasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah bidang kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini sangat luas ya teman-teman, karena kita mengetahui inovasi-inovasi kurikulum dari semenjak pra kemerdekaan, misalnya banyaknya perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian isi pembelajaran di dalam kurikulum tersebut juga banyak sekali ya perubahan-perubahan, juga inovasi-inovasi yang kita rasakan hingga saat ini. Selain itu juga di dalam pembelajaran kita juga merasakan inovasi pendidikan seperti melalui media pembelajaran, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan gitu seperti teknologi tadi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang semakin berkembang mengikuti zaman. Lalu metode-metode dan teknik komunikasi di dalam pembelajaran juga banyak sekali perkembangannya atau inovasi-inovasi. Kemudian menghasilkan hasil pendidikan yang sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dari inovasi pendidikan tersebut. Bahkan di dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan atau RPP gitu ya, rancangan RPP juga kita harus bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru agar anak-anak juga bisa menerima, juga bisa mencapai suatu tujuan atau pencapaian perkembangan yang lebih baik lagi di dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian inovasi di bidang lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ini memiliki dampak positif dan negatif. Tentunya kita bisa mengetahui dari perubahan sosial yang ada ya teman-teman, seperti adanya penerimaan atau penolakan gitu di dalam lingkungan sosial. Untuk itu, kita harus melibatkan masyarakat dalam bidang pendidikan untuk membantu keberhasilan dalam inovasi pendidikan tersebut, terutama di dalam lingkungan sosial peserta didik atau pendidik itu sendiri. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Nah, ini sarana dan prasarana ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan inovasi pendidikan, karena sarana dan prasarana ini juga merupakan salah satu faktor pendukung ya di dalam inovasi
inovasi pendidikan. Jadi apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi, jelas proses pembaharuan dalam pendidikan juga tidak mampu berjalan dengan optimal. Kemudian yang ketujuh, adanya pengelolaan pembiayaan. Nah, kenapa ini sangat penting? Jelas karena sumber dana tersebut juga potensi yang sangat menentukan bagi berjalannya suatu lembaga pendidikan gitu ya. Jadi perlu adanya suatu sistem pengelolaan keuangan yang tepat gitu. Lalu konsep inovasi yang seperti apa yang dapat diterapkan melalui sistem administrasi keuangan tersebut? Tentu saja kita harus melibatkan teknologi untuk zaman sekarang ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengelola pembiayaan yang sudah seharusnya memiliki prinsip akuntabilitas, kemudian lebih terbuka gitu agar muncul gitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sendiri dan berjalan dengan baik gitu di lembaganya. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan hubungan masyarakat dengan hubungan sekolah gitu. Nah, apa saja gitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat? Nah, antara lain mengacu pada penerapan hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam konteks organisasi yang memiliki misi utama dalam memberikan pelayanan pendidikan gitu. Ada yang kerjasama misalnya dengan PKK dan lain sebagainya. Lalu peran utama masyarakat di sini dapat mempromosikan hubungan yang efektif antara sekolah dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, inovasi dalam pengelolaan hubungan masyarakat tersebut perlu dilakukan secara terencana, kemudian terprogram, dan berkesinambungan melalui program-program pembaharuan yang kreatif, peningkatan komunikasi dengan masyarakat, dan peningkatan kinerja sehingga citra sekolah tersebut di masyarakat menjadi baik. Gitu. Jadi kita harus sering melibatkan masyarakat dalam program-program pendidikan yang terpadu. Kemudian juga Humas di sini juga dapat meningkatkan kolaborasi yang baik dengan orang tua dengan menggunakan teknologi informatika yang mutakhir gitu, yang terbaru untuk semua sistem manajemen pendidikan. Oleh sebab itu, urgensi inovasi pendidikan tersebut berakar kepada 4 alasan. Yang pertama, upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, memberikan kepuasan kepada stakeholder pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan kepada kemajuan pendidikan. Lalu yang ketiga, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Lalu yang keempat, pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran atau materi kali ini adalah bahwa inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, kemudian merupakan suatu ide atau barang metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi maupun discovery atau mengubah dari yang lama menjadi baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kemudian adanya kemajuan pengelolaan, pembiayaan, juga sarana prasarana termasuk struktur juga prosedur organisasi gitu. Kemudian bidang garapannya itu meliputi beberapa komponen dalam pendidikan, misalnya inovasi dalam tujuan pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum dan pembelajaran, lingkungan sosial, pengelolaan pembiayaan, dan hubungan lembaga dengan masyarakat. Tujuannya ya agar proses pendidikan menjadi lebih efisien dan lebih baik serta menghasilkan generasi yang berdaya guna demi mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Saran yang bisa diberikan kepada para pendidik atau tenaga kependidikan adalah bahwa kita harus lebih memahami apa hakikat inovasi dan apa saja bidang yang memerlukan inovasi di dalam pendidikan. Tentu saja agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Sehingga sebagai aktivis pendidikan dapat membuat terobosan dan ide-ide pembaharuan yang dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekian pemaparan materi mengenai hakikat inovasi dan bidang garapan dalam inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyajian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.